Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya kasihi teman-teman Ekosofi Indonesia. Pada kali ini, recording pertama kita akan membahas satu buku. Buku ini sudah cukup lama ya, tahun 80-an, yang judulnya adalah Our Common Future. Saya punya bukunya ini, saya beli waktu saya S2 di Australia ya. Buku ini cukup tebal ya. Tapi di awal buku itu ada overview ya dari penyusunnya, yaitu WCED. Itu adalah sebuah komisi yang dibentuk oleh UN pada waktu itu untuk membahas tentang pembangunan dan juga isu-isu lingkungan. Jadi buku ini disusun oleh WCED ini, yang diketuai oleh Perdana Menteri Finlandia waktu itu, Norwegia waktu itu, yaitu Gro Harlem Brundtland ya. Jadi Brundtland ini adalah Perdana Menteri wanita pertama dan juga paling muda itu ya di Norwegia, itu luar biasa prestasinya. Dia adalah seorang dokter concern terhadap masalah kesehatan dan lingkungan. Oke. Dan buku ini itu adalah buku yang sangat bersejarah karena ini menjadi fondasi adanya program dunia yang kita kenal dengan Sustainable Development. Jadi orang yang belajar ya di perkuliahan tentang Sustainable Development itu pasti ya, rujukan utamanya adalah buku ini. Tapi bagi masyarakat ataupun praktisi ya ataupun awam itu kemungkinan tidak mengenal buku ini dan kontribusi dari WCED. Nah, makanya saya tertarik untuk bisa membahas buku ini lebih dalam, supaya paling tidak ketika kita ngomong tentang sustainable development itu kita punya dasar yang kuat ya, dan kita mengetahui suatu buku ya yang menjadi salah satu tiang penyangga utama dari Sustainable Development. Nah, Sustainable Development ini di bahasa Indonesia kan mungkin agak susah, tapi orang-orang sering menyebutnya sebagai pembangunan berkelanjutan. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Chandra Wahyu Purnomo ya. Bidang saya adalah teknik kimia, kerja sehari-hari di teknik kimia UGM, tapi saya punya interest ya terhadap bidang lingkungan dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Nah, buku ini itu hanya dibagi menjadi 4 chapter ya. Tapi sebelum masuk ke chapternya, kita lihat covernya ya, back covernya. Biasanya kalau di back cover itu kan akan mengungkapkan hal-hal yang paling penting ya, paling kuat ya, paling menonjol ya dari buku ini. Kita bisa baca di sini bahwa ini adalah realitanya, bahwa pemimpin-pemimpin saat ini ya, atau saat itu berarti tahun 80-an ini ya, kita harus bisa membawa setting kita di era-era 80-an akhir. Jadi di back cover ini mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini akan meninggal. Akan meninggal sebelum apa yang mereka putuskan itu berdampak kepada lingkungan ya, berupa hujan asam ya, pemanasan global, kehilangan lapisan ozon, kemudian meluasnya gurun, spesies yang hilang ya, punah dan seterusnya. Tapi yang akan menuai semua hasilnya itu adalah the voters, young voters ya. Jadi pemilih muda, generasi muda itu akan menuai masalah, sementara generasi tua yang memutuskan ya.
memutuskan arah pembangunan dan seterusnya itu yang berdampak kepada lingkungan itu sudah tidak ada. Nah ini ada semacam injustice begini ya di situ ya. Kemudian ini ya Komisi Dunia di bidang lingkungan dan pembangunan ini diketuai oleh ini Brundtland tadi, Prime Minister dari Norwegia. Ini WCED itu dibentuk oleh PBB pada 1983 dan mereka bekerja selama 3 tahun ya, 3 tahun. Kemudian mereka menyusun proposal ini atau menyusun buku ini atau report ini. Nah ini ya, jadi buku ini atau komisi ini penekanannya adalah bagaimana mereka bisa mengevaluasi apa yang terjadi, apa hubungannya antara pembangunan dengan lingkungan, gitu. Karena secara umum pembangunan ini biasanya mengalahkan isu lingkungan, yaitu. Nah itu padahal pembangunan itu juga pondasinya adalah lingkungan. Kalau lingkungan hancur, kita tidak bisa membangun dari suatu yang porak-poranda itu. Nah itu masalahnya ya. Nah ini sehingga diharapkan ya buku ini memberikan proposal yang realistik, formula yang bisa dicapai untuk apa? Untuk bisa membuat progres dari human development ya. Manusia harus tetap berprogres, tapi yang sustainable, yang berkelanjutan dong, ya begitu kan? Tidak membuat bangkrut ini resource. Untuk apa? Untuk generasi mendatang. Nah, jadi waktu saya kecil itu sebenarnya di iklan-iklan layanan masyarakat di TVRI itu sering muncul ya Pak Emil Salim dan seterusnya itu mengatakan ya sebuah jargon yang terkenal bahwa bumi ini bukan milik kita tapi milik anak cucu kita. Tapi iklan-iklan seperti itu kok sudah hilang ya saat ini. Jadi mungkin di tahun 80-an itu malah sangat sering iklan itu muncul. Tapi sekarang sudah hilang ya. Ya itu anehnya. Nah ini adalah buku ini Our Common Future itu juga bertindak sebagai warning, sebagai notice ya bahwa waktu ini sudah datang untuk ini menggandengkan, menyandingkan antara ekonomi dengan ekologi ya. Jadi pemerintah dan masyarakat semuanya dan umat manusia itu harus mampu mengambil tanggung jawab. Tidak hanya untuk kerusakan lingkungan ya, tapi terhadap kebijakan-kebijakan yang menyebabkan kerusakan itu. Bahkan ada kebijakan-kebijakan yang dia mengabaikan survival dari umat manusia ya, atau membahayakan ya, survival dari manusia. Tapi ini semua ya, keyakinan dari buku ini bisa diubah. Tapi harus bertindak sekarang. Nah itu. Nah ini di bold merah bahwa buku ini adalah dokumen yang paling penting di dekade ini ya untuk masa depan dunia. Nah itu ya, luar biasa. Sekali lagi ini yang saya tulis dari WECD, itu adalah bentukan PBB tahun 83, mulai bekerja tahun 84, dalam waktu 900 hari atau 3 tahun. Jadi mereka berkeliling dunia, bertanya kepada pemerintahan, kepada NGO, LSM, kepada masyarakat, kepada grup-grup rentan ya, kelompok-kelompok rentan dan seterusnya. Mereka bertanya, meminta pendapat dan seterusnya, dan akhirnya digabungkan menjadi buku ini ya. Jadi ini adalah buku yang luar biasa. Ya, sayang kalau tidak kita bahas ya. Memang sekali lagi settingannya adalah tahun 80 dan sebenarnya harapan buku ini itu tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu umat manusia atau dunia ini bisa mencapai sustainable development, tapi ternyata ya kita sudah lewat dari 2021 tahun, kita juga belum bisa mencapai pembangunan berkelanjutan.
Ya, tidak apa-apa, karena kan memang kita harus terus berusaha ya. 3 tujuan dibentuknya dari WICD adalah, yang pertama adalah mengevaluasi isu-isu kritis lingkungan dan pembangunan. Jadi, bagaimana sih keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan itu? Memang sekali lagi bahwa pembangunan itu sering mengorbankan lingkungan. Nah, bagaimana ini dua-duanya bisa berjalan? Nah, itu ya, ini memformulasikan usulan realistik untuk mengevaluasi atau mengatasi isu-isu kritis lingkungan dari pembangunan. Kemudian yang kedua, karena ini adalah sebuah komisi bentukan dari PBB, mereka juga harus bisa mengusulkan bentuk baru kerjasama internasional pada isu-isu tadi pembangunan lingkungan yang bisa mempengaruhi kebijakannya. Kemudian yang ketiga adalah literasi. Jadi bagaimana mereka bisa mengusulkan cara memahamkan pemerintah, individu, organisasi, bisnis, dan seterusnya itu terhadap isu ini, ya, keterkaitan antara pembangunan dengan kerusakan lingkungan. Itu, jadi 3 itu adalah mandat dari PBB untuk komisi ini. Kemudian fokusnya apa? Fokusnya itu ada 6 ya. 6. Yang pertama adalah populasi, kemudian food security atau ketahanan pangan, kemudian keberagaman atau biodiversity, kemudian juga urban ya, human settlement, energi, dan industri. Jadi menurut keyakinan komisi ini bahwa sektor-sektor ini itu saling terkait. Jadi ketika pemerintah suatu negara itu ingin membuat kebijakan terhadap populasi, maka mereka harus melihat food security, mereka harus melihat biodiversity, mereka harus memperhatikan perkembangan kota-kota ya, urban, kemudian juga mereka harus memikirkan energi dan industri. Kalau mereka ingin membuat kebijakan dari industri, maka sekali lagi mereka harus melihat berbagai sektor yang lain karena ini saling terkait ya, saling terkait. Nah, kemudian juga buku ini dilatar belakangi oleh banyak peristiwa ya. Di tahun 80-an juga, yaitu peristiwa kebanyakan adalah kecelakaan industri. Nah, kecelakaan industri di Bhopal, India, Meksiko, ya ini menewaskan di India itu 2.000-an orang, di Meksiko 1.000-an orang yang dalam waktu yang sama, ya dalam tahun yang sama, 84. Kemudian ada nuklir, ya bencana nuklir Chernobyl tahun 86. Kemudian juga di benua Afrika itu luar biasa ya, ada bencana banjir karena perusakan lingkungan menyebabkan 6 juta orang terdampak. Kemudian juga ada wabah diare, 6 juta anak-anak ya itu meninggal akibat wabah diare di dunia. Nah, ini fenomena-fenomena yang melatar belakangi juga mengapa PBB berpikir ya kok pembangunan saat ini di industri di mana-mana itu menyebabkan kesengsaraan bagi umat manusia ya. Mengapa ya? Apakah tidak bisa ya kita membuat suatu pembangunan, arah pembangunan, kebijakan pembangunan yang dia bisa meningkatkan kesejahteraan manusia sekaligus juga melestarikan lingkungan ya? Apakah nggak bisa dua-duanya jalan? Nah, itulah ruh dari buku ini ya. Nah, sebenarnya dari sisi sectionnya, bab itu cukup sederhana buku ini. Yang pertama itu membahas tentang concern bersama ya. Yang menjadi perhatian bersama itu apa begitu ya. Ada masa depan yang sudah terancam atau ancaman masa depan, kemudian bagaimana kita bisa menuju sustainable development, kemudian juga bagaimana peran dari internasional ekonomi untuk membantu khususnya negara-negara berkembang ya untuk bisa berkembang ya sekaligus mempertahankan lingkungannya. Ini di bab 1 ya. Bab 2 itu adalah bagaimana kita bisa berpijak pada suatu kesamaan ya. Suatu tantangan yang sama ya. Misalnya semuanya sama ini. Jadi seluruh dunia itu
punya tantangan yang sama pada bidang-bidang ini. Yang pertama adalah populasi, tadi ya sudah ya penekanannya tadi ya. Ada keamanan pangan, spesies dan ekosistem, energi, industri, dan perkotaan, daerah perkotaan. Nah, kenapa perkotaan ini bisa menyebabkan masalah di lingkungan nanti akan kita bahas. Kemudian yang bab ketiga itu bagaimana kita bekerja bersama ya setelah punya concern yang sama, punya tantangan yang sama, challenge yang sama. Terus yang bab ketiga itu bagaimana kita bisa bekerja bersama sebagai satu dunia ya, kesatuan begitu. Yang pertama bagaimana kita bisa mengelola kesamaan, kemudian peace, perdamaian, keamanan, pembangunan, dan lingkungan itu harus berjalan seiring sejalan gitu ya. Kemudian juga kita harus selalu mengupayakan aksi nyata bersama ini bagaimana. Nah, untuk video kali ini kita hanya membahas bab 1 dulu ya supaya tidak terlalu panjang. Nah, video berikutnya kita akan membahas bab 2 dan bab 3. Oke, sekali lagi di buku ini meskipun dibagi menjadi 3 bab, tapi di awal sebelum masuk bab 1 itu ada overview, dan overview itu sebenarnya sudah rangkuman dari ketiga bab itu. Jadi bagi yang tidak punya banyak waktu ya bisalah membaca overview ini, sudah menangkap semua ide-ide pokok yang ada di buku ini. Yang pertama, mereka ingin menekankan bahwa buku ini itu didasari keyakinan bersama bahwa manusia itu dapat membangun masa depan yang lebih sejahtera dan adil, aman bersamanya. Jadi kalau tidak ada keyakinan itu ya kan repot. Jadi harus yakin dulu bahwa kita bersama-sama itu bisalah membangun atau membuat masa depan itu lebih sejahtera, adil, dan aman bagi semua. Dan laporan ini sebenarnya tidak ingin membahas terlalu panjang kerusakan alam, ya, kemiskinan, kepayahan akibat polusi, dan seterusnya ya. Tidak ingin mereka, meskipun contoh-contohnya nyata, banyak ya, yang di buku-buku ini, khususnya di box-box itu. Jadi di beberapa halaman ada box-box itu facts and finding tentang kerusakan alam, kemiskinan, dan polusi, dan kepunahan, dan seterusnya. Tapi sebenarnya buku ini ingin lebih menekankan harapan akan adanya era baru pertumbuhan ekonomi yang bisa mendukung keberlanjutan alam dan mampu menghilangkan kemiskinan global. Jadi memang buku ini sangat membahas tentang kemiskinan. Jadi hipotesis mereka tentang kemiskinan itu bahwa bangsa yang miskin itu cenderung mengeksploitasi alam ya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Misalnya ketika mereka terlilit utang, maka untuk membayar utang mereka cenderung mengeruk sumber daya alam berlebihan. Sama juga dengan keluarga ataupun masyarakat yang miskin, maka masyarakat miskin itu untuk survive mereka cenderung mengekstrak langsung sumber daya alam dengan berlebihan itu. Sehingga kunci dari pembangunan berkelanjutan menurut komisi ini itu bahwa kemiskinan harus dihilangkan. Nah itu. Kemudian overview ini dibagi menjadi 4. Ini sebenarnya juga selaras dengan bab-bab yang ada ya. Yang pertama, mereka menyarikan tantangan global. Bahwa dunia itu pada tahun itu ya, itu adalah gabungan dari sukses dan gagal. Ya. Kita sukses misalnya ya, menaikkan taraf hidup masyarakat secara global ya. Tapi kok gagalnya apa? Lebih banyak orang miskin dibanding sebelumnya, itu aneh. Jadi kemudian kita sukses meningkatkan produktivitas dari pertanian ya, luar biasa itu, ada data-datanya di situ. Bahkan kalau di rata-rata output atau produk dari pertanian itu sudah melebihi jumlah kebutuhan manusia, setiap manusia di dunia ini terhadap makanan.
saat itu ya, saat itu. Tapi mengapa kok ada 6 juta penduduk dunia ini yang masih sangat kelaparan? Itu kan aneh. Nah itu sebuah paradoks ya. Ini saya tambahkan sendiri paradoksnya bahwa ada sukses, ada failure yang kita buat ya di dunia ini dan seakan-akan saling bertentangan ya. GDP meningkat, tapi kok banyak yang miskin begitu. Tadi ya produktivitas pertanian naik, ya, food itu makanan itu banyak sekali di dunia ini, tapi kok masih ada yang kelaparan. Kemudian juga mereka ingin menekankan bahwa krisis ini itu saling interlock, ya mengatasi sekat-sekat negara. Ya. Jadi sudah antar negara. Ya. Misalnya kita lihat saja Amazon River itu ya. Amazon River itu kan mengalir di banyak negara di Latin Amerika. Itu masalahnya itu di banyak negara terjadi ya, deforestasi, kemudian polusi dan seterusnya, kehilangan biodiversitasnya dan seterusnya. Itu kan antar negara, jadi interlock ya. Kemudian juga satu masalah itu menyebabkan masalah yang lain. Seperti tadi pengundulan hutan menjadi banjir dan seterusnya. Ini saling berkaitan. Jadi kita harus berpikir ya masalah lingkungan itu adalah masalah yang saling berkaitan, interlocking. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah lingkungan itu hanya dari satu sektor saja ya. Harus saling terkait ya sektor yang lain. Kemudian juga mereka menyarikan apa itu sustainable development. Ya, nanti akan kita bahas lebih detail dan juga adalah adanya institusi gap. Ya, jadi antar negara itu berbeda sekali ya. Pemerintahan di negara industri dengan negara berkembang itu kemampuannya, ya, tingkat ininya ya, level kecerdasannya, kemampuan ya dan seterusnya itu sangat berbeda. Perbedaan ini juga ini ya dibahas antar industri ya. Industri di negara maju itu lobbynya sangat kuat, modalnya sangat kuat ya. Kadang sebuah negara miskin itu tidak bisa ya mereka equal dalam bernegosiasi bisnis dengan industri yang multinasional, multi capital dan seterusnya. Nah itu sebenarnya ada gap ini yang harus kita atasi bersama. Kemudian yang kedua adalah arah kebijakan. Yang ingin ditekankan di sini adalah bagaimana kita bisa mengatasi populasi yang sangat tinggi, kemudian rendahnya SDM ya di negara-negara berkembang, kemudian juga tadi sama ya food security, spesies ekosistem, energi, industri dan tantangan perkotaan atau urban. Ini arah kebijakannya ada di bidang-bidang ini dan sekali lagi bidang ini saling interlock ya, saling berkaitan. Kemudian yang ketiga, ini penekanan mereka adalah kerjasama internasional dan reformasi institusional. Ini penting ya, karena tanpa kerjasama internasional itu repot. Kita ingin mengatasi kemiskinan di negara-negara Afrika misalnya, tanpa ada bantuan dari dunia internasional itu tidak bisa ya, luar biasa effortnya. Padahal sekali lagi kalau kita biarkan, maka nanti resource di Afrika itu akan habis ya dengan sangat cepat, menyebabkan permasalahan yang sekali lagi tidak hanya di benua Afrika, tapi akan menyebar ke seluruh dunia itu ya. Jadi mindset kita harus seperti itu di buku ini, bahwa masalah di suatu negara itu akan juga menjadi masalah di negara yang lain. Kita tidak boleh menutup mata terhadap masalah di daerah lain yang jauh dari kita dan seterusnya, karena semuanya sekali lagi saling interlock, saling berhubungan. Ya, kalau tidak kita atasi masalah di suatu daerah, maka lambat laun masalah itu juga akan berdampak kepada kita. Kemudian ini adalah, sebenarnya ini ada di bab 3 ini ya. Bab 3 ini isinya ini ya. Jadi peran ekonomi internasional, memelihara kesamaan tadi ya, perdamaian keamanan, dan juga institusi dan hukum. Ini penting untuk mendukung ini ya, reformasi institusi guna menuju pembangunan berkelanjutan. Kemudian seruan untuk aksi saat ini, call for action ini. Kita lihat bab 1, sahabat Ekosofi Indonesia sekalian.
Bab 1 itu adalah concern bersama, ya, kepedulian bersama. Isinya ada 3, yaitu masa depan yang sudah terancam, ya, threatened future. Kemudian ini adalah filosofi ataupun definisi dari sustainable development. Kemudian ini bagaimana peran dari dunia internasional, khususnya di bidang ekonomi, untuk bisa mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Oke, masa depan yang terancam itu yang pertama adalah kita hidup di dunia yang sama, ya. Dunia ini kan sama. Semua orang hidup di dunia yang sama, di biosfer yang sama. Sebenarnya punya resource seluruh dunia di total itu juga sama, ya. Tapi sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Ilustrasi dari kesenjangan yang ada, ya, negara kaya dengan negara miskin, begitu. Nah, ini adalah tesis atau hipotesis dari buku ini, bahwa rakyat miskin itu kecenderungannya itu langsung mengambil dari alam untuk survival, mengambil ikan sebanyak-banyaknya dengan bom, ya, mengambil kayu di hutan yang sebanyak-banyaknya dengan menebang dan seterusnya, mengambil emas, ya, dan seterusnya sambil merusak lingkungan. Ya, ini adalah premis dari buku ini, ya. Anda bisa setuju atau tidak, silahkan. Tapi memang yang mendasari di buku ini bahwa kemiskinan itu harus dihilangkan, karena kemiskinan itu cenderung untuk merusak alam. Nah, itu. Iya. Itu bukan hasil sehari 2 hari, tapi tadi, ya, 900 hari mereka berkeliling. Mereka juga seorang pemimpin, ya, komisi ini dari banyak negara. Mereka juga seorang pemimpin, jadi tahulah, ya, masalah kondisi di negaranya masing-masing dan negara lain, begitu. Dan menyimpulkan ini, bahwa kemiskinan itu sangat dekat dengan kerusakan alam. Kemudian ini juga masalah bahwa negara-negara maju yang melimpah kesejahteraannya, dia mengkonsumsi resource sangat banyak, begitu, ya. Nah, ini dan juga kelimpahan ini kadang dibangun hanya dengan concern jangka pendek saja. Jadi industri dibangun besar-besaran, mengekstraksi sebanyak-banyaknya dan seterusnya. Jadi di satu sisi itu negara miskin langsung mengekstrak resource, di negara maju sisi lain negara maju itu mengekstrak dengan besar-besaran tapi memakai industri mereka dan seterusnya, ya. Nah, kemudian tidak seperti di gambar ini, sebenarnya mereka saling terinterkoneksi, ya. Kan begitu, ya. Kadang sumber daya yang diambil dari negara miskin itu kan dikirim ke negara maju, ya. Dan kemudian juga produk dari negara maju membanjiri negara miskin sebenarnya. Jadi sebenarnya dengan perdagangan dunia itu saling terinterkoneksi. Kemudian negara maju juga memberikan pinjaman ke negara miskin, ya. Misalnya dengan bunga yang sangat tinggi, sehingga negara miskin mau tidak mau menjual segalanya, ya, segala sumber dayanya untuk bisa melunasi utang itu, untuk mencicil utang itu, dan seterusnya. Sehingga kita harus memahami bahwa sekarang batas-batas negara itu menjadi kabur, ya, interkoneksi. Apalagi semua negara punya atau dihubungkan dengan atmosfer, ya, dihubungkan dengan angkasa luar, ya, kemudian banyak negara dihubungkan dengan laut, ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi impact dari pembangunan itu seringkali melampaui batas-batas dari negara. Kemudian sebenarnya, ya, komisi ini menyadari bahwa ketika mereka berjalan mencari pendapat, ya, mencari aspirasi dari seluruh masyarakat di dunia ini, mereka bisa menangkap bahwa banyak sebenarnya kelompok-kelompok masyarakat itu yang sudah sadar sebenarnya, ya. Mereka punya perhatian yang tentang lingkungannya dan seterusnya. Kalau lingkungan rusak, maka mata pencarian mereka juga hilang dan seterusnya. Mereka sudah paham. Nah, ini adalah harapan. Jadi ketika masyarakat sudah paham koneksi antara kesejahteraan dengan lingkungan, maka ada harapanlah, ya, kita untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan. Simptom dan penyebabnya sudah jelas, ya.
Simptom dan penyebabnya sudah jelas, yaitu deforestasi, migrasi, urbanisasi, ya, polusi, bencana alam. Tidak perlu saya jabarkan lebih dalam data-datanya, bisa Anda baca di buku itu jika tertarik. Tapi sekali lagi bahwa data-data yang ada di buku itu adalah tahun 80-an, mungkin sudah berbeda dengan sekarang ya. Kemudian ada pertumbuhan industri, produk, infrastruktur konsumsi. Jadi industri itu berkali-kali lipat ya pertumbuhannya di tahun 80-an dibanding tahun awal-awal revolusi industri ya. Produk dari industri juga sangat-sangat beragam saat itu ya. Infrastruktur itu juga sangat bervariasi, sangat berkembang. Sehingga pertumbuhannya luar biasa. Kemudian konsumsi ya. Konsumsi masyarakat itu juga khususnya negara maju itu sangat tinggi gitu ya, berkali-kali lipat dari tingkat konsumsi negara-negara dunia ketiga gitu. Nah, kemudian juga dari sisi survival secara global itu mereka sudah memikirkan ya bahwa perubahan iklim itu sudah terlihat ya, tahun 80-an sudah terlihat ya, sehingga mereka di banyak tempat itu mencantumkan juga ya perubahan iklim itu sebagai simptom ya, sebagai gejala bahwa dunia kita itu bermasalah. Itu adalah karena greenhouse gas effect, kemudian juga ozon yang semakin nipis ya, polusi udara, deforestasi, desertifikasi, limbah beracun. Dan ini ya penekanan di buku ini juga ya bahwa kenapa negara-negara di dunia ini saling berlomba-lomba terhadap senjata. Kadang spending dari militer itu melebihi spending untuk kesejahteraan masyarakatnya, untuk memenuhi kesehatan, ya, edukasi, dan seterusnya. Banyak negara itu yang memilih untuk memperbaharui persenjataan mereka ya, dibandingkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Ya ini kan aneh, apalagi perang nuklir dan seterusnya itu ya, senjata nuklir itu sesuatu yang mungkin di luar nalar dari komisi ini. Mengapa kita itu membelanjakan luar biasa banyak ya budget untuk ketahanan, pertahanan, untuk perlombaan senjata dan seterusnya ya, dibandingkan untuk mengatasi kemiskinan ya, untuk mengatasi penderitaan masyarakat, meningkatkan SDM ya, pendidikan dan seterusnya ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi mereka ini. Nah, kalaupun nanti senjata sudah dikumpulkan, sudah dikembangkan, itu betul-betul dipakai untuk suatu perang yang masif, yang kolosal begitu, maka ya yang hancur adalah bumi ini juga. Jadi pembangunan tidak ada artinya ketika sudah dihancurkan dengan bom atom dan seterusnya. Ini apa gunanya ya? Kita melestarikan hutan yang sangat-sangat susah begitu ya, tapi tiba-tiba dalam sekejap hilang atau terbakar karena ada senjata yang jatuh di hutan itu, dan menjadi aneh ini. Kemudian juga waktu itu tahun 80-an ada krisis ekonomi, khususnya karena apa? Karena ada hutang yang tidak bisa dibayar oleh negara-negara miskin, sehingga stabilitas harga yang tidak bagus juga ya. Adanya spekulasi, sehingga negara-negara miskin kan biasanya bertahan hidupnya dengan menjual produk pertanian kan ya. Nah, lucunya harga dari komoditas pertanian itu kadang naik, kadang turun, fluktuasi yang sangat luar biasa. Ketika panen harganya turun ya, mereka akan mendapatkan kerugian yang sangat sangat besar. Kemudian juga bantuan dana asing itu cenderung menurun ya pada tahun 80-an ini. Nah, ini adalah gejala-gejala ya bahwa dunia kita, bumi kita ini tidak menerapkan konsep keberlanjutan. Kita tidak bisa ya terus-menerus hidup ya dengan gejala-gejala ini ya. Gejala-gejala ini harus dihilangkan, seperti orang kalau sakit kan ada gejala-gejalanya ya. Gejala-gejala ini harus dihilangkan sampai nggak ada, sehingga orang itu menjadi sehat kan begitu. Nah, ini gejalanya ya, dari mulai kemiskinan, pertumbuhan yang tidak terkontrol, kemudian efek-efek dari pembangunan ya, kemudian krisis ekonomi.
Sehingga sudah terlihat sebenarnya dari subbab 1 ini bahwa dimensi dari pembangunan berkelanjutan itu harus menyinggung apa saja, menyinggung alam, jelas ya, kemudian menyinggung aspek sosial, kemudian menyinggung aspek ekonomi. Jadi 3 itu sebenarnya. 3 pilar dari sustainable development kan itu. People, planet, dan profit. Nah, sehingga kita membutuhkan pendekatan baru ya dari lingkungan dan pembangunan. Sekali lagi bahwa pembangunan dan lingkungan itu saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Dan keterkaitannya itu kompleks ya, tidak sederhana. Sehingga kita betul-betul harus memahami ya, konsep-konsep pembangunan, konsep-konsep lingkungan, dan keterkaitan antaranya. Kemudian juga kerusakan lingkungan itu juga saling terkait, misalnya polusi udara, misalnya keluarnya gas SO2 ya, menimbulkan hujan asam. Hujan asam itu merusak hutan. Hutan yang rusak itu akan mengakibatkan banjir. Nah, itu kan. Jadi kerusakan lingkungan itu saling terkait juga ya. Sehingga ini ya, kebijakan-kebijakan itu harus betul-betul memikirkan banyak hal dan keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya pertanian. Pertanian kebijakannya bisa jadi merusak tanah, air, dan hutan, begitu ya. Kemudian kebijakan energi, jika tidak hati-hati maka akan menimbulkan efek rumah kaca. Kemudian hujan asam, dan seterusnya ya. Sehingga harus selaras ini ya, melindungi sekaligus mendorong pembangunan ini. Nah, kemudian masalah lingkungan dan ekonomi itu juga berkaitan dengan masalah sosial. Ini makanya kan ada 3 dimensi itu di sosial, di pembangunan berkelanjutan itu, jadi sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Misalnya sosialnya adalah gender, sosial, dan kelompok rentan ya. Dan juga sekali lagi kita harus memahami bahwa keterkaitan ekonomi dan lingkungan itu bersifat lintas negara. Contohnya, suatu negara menerapkan subsidi pertanian yang sangat masif. Sehingga apa? Produk pertanian menjadi surplus banyak sekali dengan harga yang sangat murah. Nah, harga yang murah itu akan merusak harga komoditas secara global gitu ya. Kemudian juga subsidi yang tidak tepat itu cenderung akan mengeksploitasi hutan, ya, mengeksploitasi air, sumber air, dan seterusnya. Sehingga tidak sustainable. Nah itu ya. Ya subsidi itu seakan-akan sebagai pisau bermata dua ya. Karena kadang dibutuhkan, tapi kadang dia juga bisa mematikan. Nah, kebijakan lingkungan yang diambil biasanya itu sifatnya kuratif saja. Kalau ada masalah baru muncul kebijakan itu. Harusnya tidak, ya. Harusnya preventif ya. Kita bisa memandang masa depan, kita bisa memprediksi kondisi masa depan dengan kondisi terkini, begitu ya, dengan kebijakan yang diambil sehingga langkah-langkah pencegahan bisa diambil. Nah, mereka menekankan bahwa blueprint atau cetak biru dari pembangunan berkelanjutan tiap negara itu harus berbeda. Dan memang harusnya berbeda ya, karena tiap negara punya potensi sendiri, punya permasalahan sendiri, meskipun saling terkoneksi tadi ya. Tapi tidak ada cetak biru yang global. Jadi mungkin prinsip-prinsipnya saja yang global, prinsip-prinsipnya, concern-nya, ya, tujuannya itu bisa global. Tapi kalau detail, cetak biru, blueprint, master plan-nya, tiap-tiap negara itu harusnya berbeda ya, spesifik, sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan juga lingkungan sumber daya yang dimiliki oleh negara-negara terkait. Nah, sekali lagi, ini yang digarisbawahi mereka bahwa setiap orang, baik yang hidup saat ini atau yang akan datang, itu memiliki hak yang sama untuk hidup, untuk sejahtera, ya, untuk menikmati kekayaan alam. Itu sama, ya. Jadi jangan kita habiskan sekarang. Ya, anak cucu kita bagaimana, kan? Begitu. Nah, sehingga mereka betul-betul merumuskan ini definisi dari sustainable development ya. Kadang kita bicara di mana-mana tentang sustainable development, pembangunan berkelanjutan.
Tapi apa? Kita tidak memahami definisinya. Jadi definisi dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu mencukupi need atau kebutuhan ya generasi saat ini, orang yang hidup saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Ya. Jadi itu di sini ada penekanannya bahwa generasi sekarang itu harus sejahtera, tapi kesejahteraan generasi sekarang itu jangan merusak kesempatan, jangan sampai merusak kesempatan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Jadi di sini ada intergeneration justice ini ya, keadilan antar generasi dan juga kebutuhan keadilan intergeneration. Ya. Jadi kalau bicara definisi sustainable development itu ada intrageneration justice sama intergeneration justice. Jadi keadilan di seluruh generasi saat ini dan juga keadilan generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Jadi kalau saat ini kita bisa minum ya dengan mudah ya, minum segelas air atau segelas kopi dengan enak, begitu ya, dengan mudah, maka kita harus memastikan bahwa anak kita, cucu kita, cicit kita itu besok juga bisa minum air dengan mudah tanpa harus bersusah payah. Jadi air harus tetap ada. Ya itulah. Kalau sampai kita menghabiskan sumber daya saat ini sehingga air habis, anak cucu kita tidak mendapatkan air, itu sebenarnya kita berdosa. Tidak sustainable development gitu. Jadi kata kuncinya ada need, kebutuhan esensial ya di sini ya. Need itu maksudnya kebutuhan esensial ya, sandang, pangan, papan ya. Kemudian juga satu lagi yang mereka tekankan kebutuhan adalah kebutuhan untuk menyatakan pendapat ya. Untuk berkreasi ya, untuk beraspirasi, itu adalah juga kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian juga ada limitasi kemampuannya alam, hati-hati ya, bahwa mengapa kita perlu memastikan bahwa generasi depan itu bisa mencukupi kebutuhan mereka, berarti ada limit dari alam ini. Jadi alam ini tidak unlimited ya, tidak seperti kuota internet ya. Unlimited. Alam ini resource-nya limited. Ya, sehingga harus dipastikan semuanya kebagian gitu ya, mudahnya. Nah, konsep dari sustainable development ini dijabarkan lagi bahwa pemenuhan kebutuhan dan aspirasi tadi ya. Kebutuhan itu sandang pangan papan yang esensial, kemudian aspirasi. Itu harus menjadi tujuan utama dari pembangunan. Jadi semua pembangunan di seluruh dunia itu harus memastikan bahwa semua orang itu bisa memenuhi dua ini ya, esensial secara fisik dan juga aspirasinya. Jadi, sustainable development itu mensyaratkan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia dan pemenuhan aspirasi tadi ya. Kemudian sustainable development itu membutuhkan nilai untuk mendorong standar konsumsi di dalam batas ekologi. Konsumsi kita, tiap orang, itu baik di negara maju, negara berkembang, negara miskin, itu tidak boleh melebihi kemampuan ekologisnya untuk mencukupinya. Jadi contohnya adalah ini, pertumbuhan saja tidak cukup ya. Karena produktivitas yang tinggi tadi ya, di negara industri itu produktivitas sangat tinggi ya, tapi apa? Di situ juga ada kemiskinan ya. Banyak itu di channel-channel YouTube yang membahas ya bahwa di negara industri banyak sekali kemiskinan di situ. Jangan aneh ya. Jadi negara-negara dengan produktivitas yang tinggi itu juga harusnya sebenarnya bisa memastikan bahwa kemiskinan itu tidak ada. Karena sekali lagi, kemiskinan itu kan biasanya mereka membuat rumah di tepi-tepi sungai ya, sehingga merusak ekosistem sungai dan seterusnya ya, mengambil dari alam tadi. Nah itu. Sekali lagi kesempatannya harus sama. Jadi seluruh masyarakat mencapai kebutuhan, meningkatkan produktivitas sekaligus memastikan kesempatan yang sama. Jadi ini ya, semua orang dimanapun itu harus bisa mendapatkan buah dari pembangunan. Nah itu ya.
Nah, perkembangan teknologi itu juga menjadi kunci ya, bahwa pengembangan teknologi itu bisa mengatasi masalah saat ini. Kadang resource-nya terbatas, tapi teknologi itu bisa ya, mengatasi resource yang terbatas itu untuk mencukupi kebutuhan manusia. Itu bisa. Jadi perkembangan teknologi itu bisa mengatasi, tapi kadang teknologi itu mengatasi hanya sesaat. Nah, ini hati-hati ya. Kita harus hati-hati memilih teknologi supaya dia tidak punya dampak masa yang akan datang. Contohnya di sini di buku ini mengatakan bahwa pertanian kita butuh irigasi, tapi kadang irigasi itu dibuat dengan mengubah aliran sungai. Ya, aliran sungai itu diubah mungkin dengan dam, dengan seterusnya ya, dengan bangunan-bangunan air yang sangat masif gitu ya, manusia mampu membuatnya. Tapi itu mengubah aliran sungai, apakah itu suatu yang berkelanjutan? Itu harus kita ini pastikan dulu ya. Kemudian ekstraksi mineral, hutan komersial, dan juga ini buku ini luar biasa ya, sudah bisa memprediksi adanya manipulasi genetik. Dari manipulasi genetik itu hati-hati ya, bisa jadi kita menghilangkan kekayaan genetik, mengubah genetika, menimbulkan penyakit-penyakit tertentu malahan. Jadi hati-hati di perkembangan teknologi atau pemakaian teknologi untuk mengatasi masalah tadi, sesaat tadi, misalnya kekurangan sumber daya dan seterusnya. Nah ini hati-hati, pertumbuhan yang tidak menetapkan batas set the limit. Nah ini kadang juga aneh ya, semua negara ingin pertumbuhannya itu atau pembangunannya itu setinggi-tingginya ya. Padahal nggak mungkin, karena kita itu berjalan atau berdiri atau dibangun di resource yang limit ya, resource-nya itu limited ya. Jadi pembangunan itu harusnya tidak tanpa batas, tapi harus ada batasnya ya. Asal sudah bisa mencukupi esensial need dari masyarakat sebenarnya sudah cukup ya. Nah, dari sisi populasi juga harus kita kontrol ya. Kalau populasi ini tidak kita kontrol, nah nanti sumber daya yang ada tidak bisa mencukupi populasi dari suatu negara kan gitu. Nah, sekali lagi teknologi dan pengetahuan manusia yang berkembang itu bisa memperbesar kapasitas daya dukung lingkungan yang tadinya sebenarnya daya dukungnya itu sedikit, tapi dengan teknologi bisa dioptimalkan. Tapi juga harus ada sekali lagi kesamaan akses terhadap sumber daya. Jadi jangan sampai misalnya sumber daya itu hanya dikuasai oleh satu kelompok, gitu ya. Harusnya tidak ya. Kemudian sekali lagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan itu mau tidak mau itu tidak bisa kita hindari ya. Pasti akan merubah fisik ekosistem. Jadi ada hutan yang hilang, ya ada tadi sungai yang berubah alirannya dan seterusnya. Nah, buku ini berkeyakinan bahwa perubahan dan eksploitasi itu bukan hal yang buruk jika sudah direncanakan dengan matang dan potensi kerusakannya itu sudah diantisipasi sebelumnya. Jadi sustainable development itu bukan terus kita berhenti membangun, bukan ya. Justru malah kalau tidak membangun, kita tidak sustainable. Jadi itu tadi ya, jalan bersama-sama antara ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Nah, itu adalah idealnya ya. Bagaimana caranya? Ini ya, sumber daya hayati tidak digunakan melebihi kemampuan regenerasinya. Sumber daya tidak terbarukan boleh dipakai, tapi hati-hati harus memperhatikan keberadaan sumber daya penggantinya ya sebelum itu habis, atau teknologi untuk meminimasi kelangkaannya untuk generasi mendatang. Sekali lagi ya, di pikiran kita kalau kita ingin menerapkan sustainable development itu adalah generasi mendatang, anak cucu kita ya, itu bisa nggak mereka mendapatkan kesempatan yang sama dengan kita, jangan dihabiskan begitu. Nah sekali lagi kita juga harus menekankan dalam pikiran kita bahwa pembangunan itu cenderung mereduksi keberagaman hayati dan spesies. Nah, spesies yang punah itu tidak akan kembali. Nah, itu masalahnya ya. Kalau sudah punah, maka kita kehilangan kesempatan untuk bisa menarik manfaat dari spesies yang punah itu ya. Kalau kita menyebabkan satu spesies punah di sini, maka sekali lagi
generasi mendatang tidak akan bisa memanfaatkan spesies yang punah saat kita hidup ini. Sehingga sustainable development mensyaratkan untuk meminimalkan dampak pembangunan, ya, berupa limbah, kemudian juga menjaga kualitas air, udara, tanah, dan unsur pendukung alami yang lainnya. Sekali lagi, esensi dari sustainable development adalah harmonisasi pembangunan sumber daya, arah investasi, pengembangan teknologi, dan perubahan institusi untuk meningkatkan potensi seluruh manusia saat ini dan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, sebab kedua adalah tentang kesamaan, ya, equity dan juga interest bersama, ya, equity and common interest. Jadi peran individu itu dibutuhkan untuk mendukung gagasan ini. Nah, individu itu harus diberikan literasi dengan pendidikan dan juga pengembangan institusi dan penegakan hukum. Kalau ada yang salah ya harus harus diingatkan. Harus pemahamannya harus ditingkatkan dengan pendidikan, kan gitu. Jadi individu itu dicapai dengan pendidikan, pengembangan institusi dan penegakan hukum. Nah, kemudian kita juga harus aware tentang disparitas ekonomi dan kekuatan politik. Ini juga sering menimbulkan masalah, yang kekuatan politik antar negara, antar perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri, dan seterusnya. Perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, negara kaya, negara miskin, dan seterusnya. Ini kadang juga menjadi penyebab masalah lingkungan. Seperti tadi, negara kaya memberikan pinjaman ke negara miskin tidak mampu mengembalikan, karena bunganya tinggi misalnya, ya akhirnya negara miskin harus mengambil kekayaan alamnya, ya, dengan cepat untuk membayar hutang itu, kan gitu, ya. Sehingga memang ada interdependensi dan interkonektivitas antar masyarakat dan seterusnya. Ini perlu dipahami. Dan masyarakat dahulu ini yang dibahas di buku ini, masyarakat dulu itu sudah pintar loh mengatur pemakaian air, tanah, dan hutan, ya. Tapi kok masyarakat sekarang kok enggak, ya? Karena kadang ini kemajuan teknologi dan peradaban itu kadang menjadi sekat-sekat, ya, antar komunitas, malah menjadi sekat, ya. Jadi tidak bisa mengatur, ya, sekarang kalau di Bali itu misalnya ada Suba dan seterusnya, ya. Di Jawa juga ada, ya, pemakaian air, manajemen pengaturan air di pertanian-pertanian tradisional dan seterusnya. Tapi saat ini dengan kemajuan teknologi, ya, itu masyarakat itu malah menjadi tertutup, ya, punya sistem sendiri, ya, berdiri sendiri dan seterusnya. Nah, ini ada satu term, ya, disebut narrow self interest, ya, bukan common interest, tapi sekarang masyarakat itu condong ke self interest saja. Jadi dia pandangannya itu ke self interest. Nah, ini individu ini bisa diatur dengan apa? Banyak, bisa dengan hukum, dengan pajak, dengan pendidikan tadi, ya, dengan subsidi atau metode yang lain. Ada insentif, disinsentif, dan seterusnya. Sekali lagi, penegakan hukum itu penting menurut buku ini, ya, karena bisa mencegah dampak lingkungan dan memastikan partisipasi komunitas terhadap proses pengambilan keputusan. Sekali lagi, tidak hanya pemerintah itu harus memenuhi kebutuhan dasar, tapi apa, aspirasi masyarakat juga harus bisa tersalurkan. Disparitas ekonomi, ya, antar negara itu jadi halangan untuk pembangunan, ya. Biasanya negara atau pihak yang lemah itu paling menderita kalau terjadi kerusakan alam, ya. Misalnya saat ini terjadi bencana akibat perubahan iklim, maka negara miskin, ya, pihak-pihak yang rentan itu akan terpapar lebih serius dibandingkan negara yang kaya. Kalau ada kenaikan laut misalnya, negara kaya bisa membuat bendungan, bisa membuat apapun, ya, infrastruktur yang mencegah terjadinya laut yang masuk ke daratan, ya, ada seawall dan seterusnya. Tapi kalau negara miskin, apa yang dia bisa lakukan? Harus menerima saja efeknya, kan itu. Padahal yang menyebabkan
masalah itu adalah semua orang di semua negara. Nah, sehingga perlu strategi-strategi penting ini ya, strategi imperatif ini. Jadi dunia harus segera mendesain strategi memungkinkan negara-negara beralih ke pembangunan yang berkelanjutan, menghilangkan pembangunan yang destruktif, ya, menuju ke sustainabilitas. Nah, tujuan utama yang kritis itu adalah yang pertama adalah memperbesar pertumbuhan, khususnya di negara miskin dan berkembang. Jadi keyakinan dari komisi ini bahwa negara berkembang itu harus tumbuh ekonominya dengan baik. Ini yang nomor satu itu apa? Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Tesis dari buku ini, sekali lagi adalah negara miskin, masyarakat miskin cenderung merusak alam. Nah itu sehingga semuanya harus tidak boleh miskin. Meskipun di buku ini juga dikatakan ya, satu bagian bahwa banyak orang berbeda pendapat dengan mereka. Kalau penduduk menjadi tidak miskin atau terentaskan dalam kemiskinan, maka mereka akan mengkonsumsi lebih banyak resource. Ya. Karena itu yang terjadi. Orang kaya itu mengkonsumsi resource lebih banyak, ya bisa 10 kali, 20 kali dari orang miskin. Jadi apa yang terjadi? Ya seperti itu, ada ketakutan bahwa ketika semua orang di dunia ini terentaskan dari kemiskinan, maka mereka akan bisa membayar, ya bisa membeli lebih produk-produk, ya sehingga apa? Membutuhkan resource yang banyak ya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi sekali lagi mereka tidak tergoyahkan ya bahwa mereka sangat yakin bahwa kemiskinan adalah sumber kerusakan alam sehingga perlu dientaskan, perlu dihilangkan ya. Tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu takut orang yang sudah kaya atau sejahtera itu menghabiskan resource lebih banyak, tinggal diatur saja. Nah gitu. Juga mengubah kualitas pertumbuhan. Jadi pembangunan itu sebisa mungkin mengurangi material yang dibutuhkannya. Ini di bidang industri dan energi nanti ya. Bahwa industri itu diharapkan produce more with less, ya less material. Produce more with less energy dan seterusnya ya. Nah, ini mengubah kualitas pertumbuhan jadi tidak melulu membangun industri, tapi industrinya sedikit saja, tapi dia bisa memproduksi dan mengurangi ya ketergantungan terhadap material dan energi. Kemudian mencukupi kebutuhan esensial, mengendalikan pertumbuhan penduduk, ya ini juga keyakinan mereka bahwa kalau penduduknya banyak, maka resource yang dimiliki tidak bisa mengatasinya. Menjaga dan meningkatkan sumber daya, reorientasi teknologi untuk meminimalkan risiko, dan menggabung ekonomi dan lingkungan ya dalam pengambilan kebijakan. Jadi ekonomi dan lingkungan itu harus berjalan beriringan. Ini mereka punya kesimpulan sementara, jadi untuk mencapai sustainable development membutuhkan ini sistem politik yang memastikan partisipasi seluruh warga negara. Sistem ekonomi yang bisa menciptakan surplus, tapi apa? Dia tidak merusak lingkungan, jelas ya. Kemudian sistem sosial yang menawarkan solusi terhadap konflik-konflik ketegangan, ya disharmonisasi dari pembangunan. Kemudian sistem produksi yang menghargai tanggung jawab ekologis, sistem teknologi yang mencari solusi-solusi yang baru, lebih efisien, lebih hemat, dan seterusnya. Sistem internasional selalu memelihara pola keberlanjutan, dan sistem administrasi yang fleksibel. Nah ini kalau sistem-sistem ini ada, maka sustainable development bisa dicapai. Nah ini peran ekonomi internasional itu ya tidak perlu saya jabarkan, intinya bahwa negara-negara yang punya kesejahteraan yang tinggi itu harus membantu ya, membantu negara-negara berkembang dan negara miskin. Karena apa? Sejak dulu ya, negara-negara itu saling terkait dengan adanya perdagangan antar dunia. Nah ini dua kondisi, ada hubungan ya antara ekonomi internasional, lingkungan, dan pembangunan, dua kondisi agar ekonomi itu memberikan manfaat bagi dua belah pihak tadi, dari yang kaya dan miskin. Yang pertama adalah keberlanjutan ekosistem. Jadi ekonomi global itu harus tidak merusak ekosistem.
Kemudian yang kedua, mitra ekonomi itu dapat terpenuhi keinginannya. Jadi gini contohnya, perdagangan dunia itu negara miskin yang ingin menjual sumber dayanya itu jangan sampai merusak ya. Jangan sampai merusak resource mereka atau lingkungan mereka. Tapi di satu sisi negara yang membeli resource-nya itu juga harus terpuaskan kan begitu. Kalau dua-duanya itu bisa ada, maka ekonomi akan memberikan manfaat. Nah, sekali lagi bahwa negara berkembang itu umumnya bergantung pada ekspor produk alam. Nah, ini akan menjadi masalah untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Nah, ini juga modal asing itu sangat penting ternyata ya. Modal asing, mengapa negara kita atau negara berkembang itu butuh sekali ya modal asing. Karena kalau ada modal asing, maka tenaga kerja akan bisa terserap ya. Penduduk miskin yang cenderung merusak alam itu bisa menjadi tenaga kerja di situ ya. Kalau ada modal asing kan industri akan bisa tumbuh, ya. Investasi akan besar, ya. Kemudian perdagangan akan bergerak, ekonomi akan berputar, ya berjalan, sehingga orang-orang yang tadinya mengekstrak dari alam bisa menjadi tenaga kerja di industri, di perdagangan dan seterusnya. Begitu konsep atau pola pikir dari buku ini. Ya. Anda bisa setuju, Anda juga bisa tidak setuju terhadap kesimpulan-kesimpulan mereka. Nah, ini kemerosotan tahun 80 ini terjadi di banyak negara Afrika karena apa? Pertumbuhan penduduknya itu melampaui kemampuan pertumbuhan ekonominya itu ya. Kemudian memberikan beban terhadap lingkungan. Kalau ada ini ya, ini 3 poin ini ingin menjelaskan apa? Kalau terjadi resesi ekonomi biasanya yang dikorbankan adalah lingkungan karena apa? Terus ada penghematan. Ya, penghematan dari banyak institusi sehingga ada apa? PHK biasanya ya. Kalau PHK, orang di PHK cenderung akan kembali mengekstrak alam ya. Jadi dia kembali ke pertanian subsisten dan seterusnya. Jadi itu kalau ada kemerosotan ekonomi pasti banyak pemecatan PHK. Kalau banyak orang di PHK biasanya baliknya ke pekerjaan-pekerjaan yang mengekstrak langsung di alam ya, mungkin tambang ilegal, pertanian subsisten dan seterusnya. Nah itu. Jadi memang menurut mereka bahwa ekonomi harus tetap naik ya. Jangan sampai ada krisis. Kalau ada krisis mesti lingkungan yang dikorbankan. Kemudian kalau ada krisis ekonomi juga pemerintah akan menghemat ya untuk apa pendanaan lingkungan jelas ya. Kemudian juga pada saat ekonomi sulit maka perencanaan lingkungan itu mesti terabaikan, proyek-proyek industri dan pembangunan itu tidak dikaitkan dengan lingkungan lagi ya karena untuk survive kan gitu. Nah, ini untuk mendorong pembangunan berkelanjutan itu secara ekonomi ya, itu meningkatkan aliran pendanaan ke negara berkembang. Hubungan antara perdagangan dunia, lingkungan dan pembangunan ya. Memastikan tanggung jawab investasi transnasional. Nah, karena ini kadang tidak ada kesamaan, ya. Ada gap bargaining power tadi ya. Jadi negara miskin kadang tidak memiliki bargaining power ketika ada investasi dari transnasional company begitu ya. Itu juga tidak boleh. Kadang kalau itu tidak dikendalikan, biasanya negara miskin cenderung manut ya untuk perusahaan-perusahaan ini mengeksploitasi alam di negara-negara miskin itu. Kemudian juga meningkatkan kapasitas teknologi. Nah, ini penting. Jadi di negara-negara berkembang itu harus mulai muncul ya apa peningkatan kemampuan pengembangan teknologinya, harus ada universitasnya misalnya, harus dibangun lab-labnya ya, pusat risetnya itu harus dibangun ya supaya negara-negara berkembang itu bisa ya mengembangkan teknologinya sendiri ya, catch up dengan negara-negara maju. Nah, ini bagaimana ekonomi dunia yang berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi harus cepat, lebih cepat ya. Menurut buku ini ya, mungkin Anda bisa tidak setuju bahwa pembangunan ekonomi itu harusnya terkontrol ya. Akses bebas ya produk negara berkembang, jadi tidak ada pembatasan
perdagangan ini ya. Kemudian suku bunga pinjaman rendah, transfer teknologi yang lebih cepat, aliran modal yang signifikan, ekonomi yang rendah material. Jadi produce more with less material tadi ya. Kemudian diversifikasi produk ekspor. Nah ini. Jadi negara itu tidak boleh hanya bergantung pada satu komoditas saja. Mereka harus bisa mengembangkan produk-produk lain. Jadi misalnya kita kan mengenal juga ya ekspor migas, ekspor non migas. Biasanya pemerintah itu pengen sekali ekspor non migas itu lebih tinggi daripada migas. Baik, itu pembahasan dari bab 1 buku Our Common Future dari World Commission on Environment and Development. Ya, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Ekosofi Indonesia sekalian. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.